Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam dan berpotensi mengubah hidup Anda selamanya, yaitu 15 pelajaran hidup dari filosofi Stoik. Filosofi Stoik telah bertahan selama ribuan tahun dan menawarkan wawasan bijaksana yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kebijaksanaan. Dalam video ini kami akan membagikan 15 prinsip stoik yang tak lekang oleh waktu dan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara Anda memandang dan menjalani hidup. Setiap prinsip ini dirancang untuk memberikan perspektif baru yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Kami akan menjelaskan setiap pelajaran dengan detail, disertai penjelasan teoritis yang mendalam. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pencerahan dan kebijaksanaan melalui filosofi Stoik. Siapkan diri Anda untuk terinspirasi dan mungkin menemukan cara-cara baru untuk mengatasi tantangan hidup. Tanpa berlama-lama lagi, inilah 15 pelajaran hidup Stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Dan kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu adalah ketabahan menghadapi kesulitan. Ketabahan adalah salah satu prinsip dasar Stoik yang mengajarkan kita untuk tetap tegar dalam menghadapi segala kesulitan. Dalam pandangan Stoik, kesulitan adalah bagian alami dari kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada. Ketabahan membantu kita untuk tidak mudah menyerah dan terus maju meskipun menghadapi rintangan yang sulit. Ketabahan juga melibatkan kemampuan untuk menahan rasa sakit dan penderitaan dengan tenang. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi dihadapi dengan keberanian. Dengan demikian, kita dapat belajar untuk lebih menghargai kebahagiaan dan kedamaian saat mereka datang. Contoh ketabahan yang terkenal adalah kisah Epictetus, seorang filsuf Stoik yang hidup sebagai budak namun tetap tegar dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri dan tidak tergantung pada keadaan eksternal. Ketabahan bukan berarti kita harus menyangkal perasaan kita, tetapi kita harus belajar mengendalikan reaksi kita terhadap perasaan tersebut. Stoicisme mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons situasi, dan dengan memilih untuk tetap tegar, kita dapat mengubah cara kita mengalami dunia. Dengan mengembangkan ketabahan, kita dapat menghadapi hidup dengan lebih tenang dan percaya diri. Ketabahan membantu kita untuk tidak terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kecemasan, dan memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih penuh dan bermakna. Kemudian pelajaran hidup Stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang kedua adalah kontrol diri dan emosi. Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan emosi serta tindakan kita. Dalam Stoicisme, kontrol diri dianggap sebagai kunci untuk mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Tanpa kontrol diri, kita mudah terbawa oleh emosi negatif yang dapat merusak kualitas hidup kita. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa emosi seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan berasal dari penilaian kita terhadap situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Oleh karena itu, dengan mengubah cara kita menilai situasi, kita dapat mengubah reaksi emosional kita. Ini memberi kita kekuatan untuk tetap tenang dan rasional bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Latihan kontrol diri melibatkan praktik mindfulness dan refleksi diri. Dengan meluangkan waktu untuk merenung dan memahami pikiran serta perasaan kita, kita dapat lebih mudah mengendalikan reaksi kita. Stoicisme juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara akal dan emosi, serta tidak membiarkan emosi menguasai tindakan kita. Salah satu cara efektif untuk melatih kontrol diri adalah dengan melakukan latihan pernapasan dan meditasi. Teknik-teknik ini membantu kita untuk menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita, serta memberikan ruang untuk merespon dengan cara yang lebih bijaksana dan terkendali. Dengan berlatih kontrol diri secara konsisten, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ketika kita mampu mengendalikan diri dan emosi, kita dapat menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang dan bijaksana. Kontrol diri memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan mengurangi dampak negatif dari emosi yang tidak terkendali.
Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih harmonis dan seimbang. Kemudian pelajaran hidup stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup selamanya. Yang ketiga adalah kesadaran akan kematian, atau yang disebut juga sebagai memento mori. Kesadaran akan kematian atau memento mori adalah prinsip stoik yang mengingatkan kita akan kepanaan hidup. Dengan menyadari bahwa hidup ini terbatas dan kematian adalah bagian alami dari kehidupan, kita dapat lebih menghargai setiap momen yang kita miliki. Kesadaran ini mendorong kita untuk hidup dengan penuh makna dan tidak menyia-nyiakan waktu. Dalam stoicisme, memento mori bukanlah tentang menakut-nakuti diri sendiri, tetapi tentang menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Dengan mengingat bahwa hidup ini singkat, kita termotivasi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berarti. Ini juga membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal material dan mencari kebahagiaan sejati dari dalam diri. Filsuf Stoik Marcus Aurelius sering merenungkan kematian dalam tulisannya sebagai cara untuk tetap terhubung dengan realitas dan menjaga perspektif yang sehat. Dia mengajarkan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk hidup dengan integritas dan kebijaksanaan, karena kita tidak pernah tahu kapan saat terakhir kita akan datang. Praktik memento mori juga mengajarkan kita untuk tidak takut akan kematian, tetapi menerima dan memahaminya sebagai bagian dari siklus kehidupan. Dengan menerima kematian, kita dapat mengurangi rasa takut dan kecemasan yang seringkali menghalangi kita untuk menjalani hidup dengan penuh. Kesadaran ini memberi kita kebebasan untuk hidup tanpa beban dan menikmati setiap momen dengan lebih intens. Dengan mengadopsi prinsip memento mori, kita dapat menjalani hidup dengan lebih sadar dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini membantu kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan energi pada hal-hal yang tidak berarti. Dan sebaliknya, mendedikasikan diri untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan membawa dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian pelajaran hidup stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang keempat adalah penerimaan dan rasa syukur. Penerimaan adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam filosofi stoik, ini berarti menerima bahwa ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita, seperti tindakan orang lain dan peristiwa alam. Dengan menerima kenyataan ini, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali muncul dari usaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Rasa syukur adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam filosofi stoik. Dengan bersyukur, kita mengarahkan perhatian kita pada hal-hal positif yang kita miliki daripada berfokus pada kekurangan atau keinginan yang belum tercapai. Rasa syukur membantu kita untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih seimbang dan menghargai setiap momen yang ada. Filsuf Stoik Seneca mengajarkan bahwa rasa syukur adalah dasar dari kehidupan yang baik. Dia mendorong kita untuk meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri. Praktik ini membantu kita untuk tetap positif dan bersemangat, meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Penerimaan juga berarti mengakui bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengadopsi sikap ini, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Ini juga membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil tertentu dan lebih menikmati proses perjalanan hidup itu sendiri. Dengan mempraktikkan penerimaan dan rasa syukur, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia dan puas. Ini memberi kita kekuatan untuk melihat keindahan dalam setiap momen dan menghargai apa yang kita miliki. Dalam jangka panjang, penerimaan dan rasa syukur dapat membawa kita pada kedamaian batin dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Kemudian pelajaran hidup stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang kelima adalah kebajikan sebagai tujuan hidup. Dalam filosofi stoik, kebajikan dianggap sebagai tujuan utama hidup. Kebajikan mencakup berbagai kualitas moral seperti kejujuran, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan.
Stoicisme mengajarkan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan kebajikan sebagai panduan utama. Kebajikan bukan hanya tentang tindakan yang benar, tetapi juga tentang memiliki karakter yang baik. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa dengan mengembangkan dan mempraktikkan kebajikan, kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati dan berkelanjutan. Kebajikan memberikan kita pondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan hidup dengan integritas dan kehormatan. Marcus Aurelius dalam tulisannya Meditation sering merenungkan pentingnya kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia percaya bahwa dengan memusatkan perhatian pada pengembangan kebajikan, kita dapat menemukan makna dan tujuan dalam setiap tindakan kita. Kebajikan membantu kita untuk tetap setia pada prinsip-prinsip moral kita, bahkan dalam situasi yang sulit. Mengintegrasikan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari berarti selalu berusaha untuk melakukan yang benar, meskipun mungkin tidak selalu mudah atau populer. Ini membutuhkan keberanian untuk berdiri teguh pada nilai-nilai kita dan keadilan dalam memperlakukan orang lain dengan hormat dan kesetaraan. Dengan melakukan ini, kita dapat memberikan dampak positif yang lebih besar pada dunia dan sekitar kita. Dengan menjadikan kebajikan sebagai tujuan hidup, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kebajikan memberi kita pedoman yang jelas untuk bertindak dan keputusan yang kita ambil, serta membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dalam jangka panjang, kebajikan dapat membawa kita pada kebahagiaan sejati dan kesejahteraan yang lebih dalam. Kemudian pelajaran hidup Stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang keenam adalah fokus pada tindakan, bukan hasil. Stoikisme mengajarkan pentingnya fokus pada tindakan kita sendiri daripada hasil yang mungkin tidak selalu berada dalam kendali kita. Dalam pandangan Stoik, yang benar-benar penting adalah usaha dan niat yang kita masukkan ke dalam tindakan kita, bukan hasil akhirnya. Dengan berfokus pada proses, kita dapat mengurangi kecemasan dan kekecewaan yang sering muncul ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa keberhasilan sejati diukur dari seberapa baik kita menjalankan tugas kita dan memegang nilai-nilai kebajikan dalam setiap tindakan kita. Ini berarti mengupayakan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan, tanpa terlalu terikat pada hasil akhirnya. Fokus pada tindakan membantu kita untuk tetap termotivasi dan berkomitmen, bahkan ketika menghadapi tantangan dan rintangan. Salah satu contoh nyata dari fokus pada tindakan adalah kisah Herakles, yang menghadapi berbagai tantangan dan tugas berat sepanjang hidupnya. Meskipun hasil akhirnya tidak selalu sempurna, dia tetap berusaha dengan penuh keberanian dan tekad. Ini mengajarkan kita bahwa nilai sejati terletak pada usaha yang kita lakukan, bukan hanya pada hasil yang kita capai. Fokus pada tindakan juga berarti menerima bahwa ada banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Dengan memahami dan menerima kenyataan ini, kita dapat lebih mudah beradaptasi dan tetap positif, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Ini membantu kita untuk mengembangkan sikap mental yang lebih sehat dan resilient. Dengan berfokus pada tindakan, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Ini memberi kita kebebasan untuk menikmati proses dan belajar dari setiap pengalaman, tanpa terlalu terikat pada hasil tertentu. Dalam jangka panjang, fokus pada tindakan membantu kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih bijaksana dan bermartabat. Kemudian pelajaran hidup Stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang ketujuh adalah mengatasi ketakutan. Ketakutan adalah emosi alami yang seringkali menghambat kita untuk mencapai potensi penuh kita. Stoikisme mengajarkan bahwa ketakutan berasal dari penilaian kita terhadap situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Dengan mengubah cara kita memandang dan menilai ketakutan, kita dapat mengatasinya dan menjalani hidup dengan lebih bebas. Mengatasi ketakutan melibatkan pemahaman mendalam tentang apa yang kita takuti dan mengapa kita merasa takut. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa dengan menghadapi ketakutan kita secara langsung dan rasional, kita dapat meredakan pengaruhnya terhadap hidup kita.
Ini juga berarti belajar untuk menerima bahwa ketakutan adalah bagian dari perjalanan hidup yang dapat memberikan pelajaran berharga. Stoicisme mendorong kita untuk mengevaluasi ketakutan kita dengan jujur dan objektif. Apakah ketakutan kita didasarkan pada fakta atau hanya imajinasi yang berlebihan? Dengan melakukan analisis ini, kita dapat mereduksi rasa takut yang tidak beralasan dan fokus pada tindakan yang lebih konstruktif. Salah satu metode efektif dalam stoicisme untuk mengatasi ketakutan adalah melalui visualisasi negatif. Ini berarti membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dan menerima kenyataan tersebut. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi ketakutan yang seringkali berakar dari ketidakpastian dan merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Mengatasi ketakutan adalah langkah penting dalam mencapai kebebasan dan kebijaksanaan sejati. Dengan menghadapi dan mengelola ketakutan kita, kita dapat membuka diri untuk pengalaman baru dan peluang yang lebih besar. Ini membantu kita untuk hidup dengan lebih berani dan autentik, serta menemukan kekuatan dalam diri yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Kemudian, pelajaran hidup stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang ke-8 adalah hidup di saat ini, atau living in the present. Hidup di saat ini adalah inti dari filosofi stoik, yang mengajarkan kita untuk fokus pada momen yang kita miliki saat ini daripada terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Dalam pandangan stoik, momen saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki dan dapat dikendalikan. Dengan hidup di saat ini, kita dapat menikmati setiap pengalaman dengan lebih intens dan penuh kesadaran. Ini membantu kita untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang mungkin sering terabaikan. Filosofi stoik mengajarkan bahwa dengan fokus pada hari ini, kita dapat menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang lebih besar. Marcus Aurelius dalam tulisannya sering merenungkan pentingnya hidup di saat ini. Dia mengajarkan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan penuh kesadaran dan pengertian. Dengan melepaskan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Praktik hidup di saat ini melibatkan latihan mindfulness dan refleksi diri. Dengan melatih diri untuk lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakan kita saat ini, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali muncul dari pemikiran yang terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan. Hidup di saat ini juga berarti menerima bahwa masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum datang. Dengan menerima kenyataan ini, kita dapat lebih mudah menerima diri kita sendiri dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Ini memberi kita kebebasan untuk menikmati hidup dengan lebih autentik dan penuh makna. Kemudian pelajaran hidup stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang ke-9 adalah mengelola pikiran negatif. Mengelola pikiran negatif adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan mental dan emosional dalam filosofi stoik. Pikiran negatif seringkali dapat merusak kesehatan mental kita dan menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran kita dan mengubah cara kita memandang dunia. Filosofi stoik mengajarkan bahwa pikiran negatif seringkali berasal dari penilaian kita terhadap situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Dengan mengubah cara kita menilai dan merespon situasi, kita dapat mengurangi dampak negatif dari pikiran tersebut. Ini memberi kita kekuatan untuk tetap positif dan optimis meskipun menghadapi tantangan hidup. Latihan mengelola pikiran negatif melibatkan praktik mindfulness dan refleksi diri. Dengan meluangkan waktu untuk merenung dan memahami pikiran kita dapat lebih mudah mengendalikan reaksi kita terhadap pikiran negatif. Stoicisme juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara akal dan emosi, serta tidak membiarkan pikiran negatif menguasai tindakan kita. Salah satu cara efektif untuk mengelola pikiran negatif adalah dengan mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Ini berarti menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif dan optimis. Dengan melakukan ini secara konsisten, kita dapat mengubah pola pikir kita dan meningkatkan kesehatan mental kita secara keseluruhan.
Dengan mengelola pikiran negatif, kita dapat menghadapi hidup dengan lebih percaya diri dan bijaksana. Ini membantu kita untuk tetap fokus pada hal-hal positif dan mengurangi dampak negatif dari stres dan kecemasan. Dalam jangka panjang, mengelola pikiran negatif dapat membawa kita pada kebahagiaan sejati dan kesejahteraan yang lebih dalam. Kemudian pelajaran hidup stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang ke-10 adalah tidak terikat pada hal-hal materi. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal materi, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ketidakterikatan pada hal-hal materi adalah prinsip penting yang membantu kita untuk menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam dan tahan lama. Dengan tidak terikat pada hal-hal materi, kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Hal-hal materi seringkali memberikan kebahagiaan yang bersifat sementara dan tidak bertahan lama. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kebajikan dan nilai-nilai moral yang kita pegang, bukan dari kekayaan atau barang-barang yang kita miliki. Ini membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara dan mencari kebahagiaan sejati dari dalam diri. Seneca, seorang filsuf stoik, sering menekankan pentingnya hidup sederhana dan tidak terikat pada hal-hal materi. Dia mengajarkan bahwa dengan hidup sederhana, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Hal ini juga membantu kita untuk lebih fokus pada pengembangan diri dan kebajikan. Ketidakikatan pada hal-hal materi juga berarti melepaskan rasa iri dan keinginan yang berlebihan. Dengan mengurangi keinginan kita untuk memiliki lebih banyak, kita dapat lebih puas dengan apa yang kita miliki dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini membantu kita untuk menjalani hidup dengan lebih seimbang dan harmonis. Dengan tidak terikat pada hal-hal materi, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bebas dan autentik. Ini memberi kita kebebasan untuk mengejar tujuan yang lebih tinggi dan membawa dampak positif bagi diri kita sendiri dan orang lain. Dalam jangka panjang, ketidakterikatan pada hal-hal materi dapat membawa kita pada kebahagiaan sejati dan kesejahteraan yang lebih dalam. Kemudian pelajaran hidup stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang ke-11 adalah kebijaksanaan dalam berbicara. Kebijaksanaan dalam berbicara adalah prinsip penting dalam filosofi stoik yang mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kata-kata memiliki kekuatan besar untuk membangun dan merusak, dan dengan berbicara dengan bijaksana, kita dapat membawa dampak positif yang lebih besar bagi diri kita sendiri dan orang lain. Filosofi stoik mengajarkan bahwa sebelum berbicara, kita harus mempertimbangkan apakah kata-kata kita akan membawa kebaikan atau kerusakan. Dengan berhati-hati dalam memilih kata-kata kita dapat menghindari konflik dan kesalahpahaman yang seringkali muncul dari komunikasi yang buruk. Ini juga membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Marcus Aurelius sering merenungkan pentingnya berbicara dengan bijaksana dalam tulisannya. Dia percaya bahwa dengan berbicara dengan tenang dan penuh pertimbangan, kita dapat membawa kedamaian dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan dalam berbicara juga berarti mendengarkan dengan baik dan memberikan respon yang konstruktif dan empatik. Salah satu cara untuk mengembangkan kebijaksanaan dalam berbicara adalah dengan mempraktikkan kesabaran dan refleksi diri. Dengan meluangkan waktu untuk merenung sebelum berbicara, kita dapat memastikan bahwa kata-kata kita benar-benar membawa kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Ini membantu kita untuk menjadi komunikator yang lebih efektif dan penuh empati. Dengan berbicara dengan bijaksana, kita dapat menjalani hidup dengan lebih harmonis dan membangun hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Kebijaksanaan dalam berbicara membantu kita untuk menjadi individu yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam komunikasi. Dalam jangka panjang, ini dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Kemudian, pelajaran hidup stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang ke-12 adalah mengembangkan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain.
Dalam filosofi Stoik, empati dianggap sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan orang lain. Dengan mengembangkan empati, kita dapat menjadi individu yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Mengembangkan empati melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain dan memahami pengalaman serta perasaan mereka. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa dengan mengembangkan empati, kita dapat lebih mudah memahami kebutuhan dan keinginan orang lain, serta memberikan dukungan yang lebih baik. Salah satu cara efektif untuk mengembangkan empati adalah dengan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan mendengarkan dengan baik, kita dapat memahami perasaan dan pikiran orang lain dengan lebih baik. Ini membantu kita untuk memberikan respon yang lebih tepat dan penuh kasih. Filosofi Stoik juga mengajarkan bahwa empati melibatkan penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan menghargai perbedaan, kita dapat lebih mudah menerima orang lain apa adanya dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Empati membantu kita untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain dan mendukung mereka dengan cara yang positif. Dengan mengembangkan empati, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kasih. Empati membantu kita untuk menjadi individu yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam hubungan kita dengan orang lain. Dalam jangka panjang, empati dapat membawa kita pada kebahagiaan sejati dan hubungan yang lebih bermakna. Kemudian pelajaran hidup Stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang ke-13 adalah mengembangkan kesabaran. Kesabaran adalah kualitas penting dalam filosofi Stoik yang mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dengan tenang dan penuh pengertian. Kesabaran membantu kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan tetap tenang dalam situasi yang menekan. Mengembangkan kesabaran melibatkan kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa dengan menjadi sabar, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali muncul dari rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Kesabaran memberi kita ruang untuk berpikir secara rasional dan bijaksana. Seneca, seorang filsuf Stoik, sering menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Dia percaya bahwa dengan menjadi sabar, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Kesabaran juga membantu kita untuk lebih menghargai proses dan perjalanan hidup itu sendiri. Praktik kesabaran melibatkan latihan mindfulness dan refleksi diri. Dengan meluangkan waktu untuk merenung dan memahami pikiran serta perasaan kita, kita dapat lebih mudah mengendalikan reaksi kita dan tetap tenang dalam situasi yang menantang. Kesabaran juga berarti memberikan waktu bagi diri sendiri dan orang lain untuk tumbuh dan belajar. Dengan mengembangkan kesabaran, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh pengertian. Kesabaran membantu kita untuk menjadi individu yang lebih bijaksana dan empatik. Dalam jangka panjang, kesabaran dapat membawa kita pada kebahagiaan sejati dan kesejahteraan yang lebih dalam. Kemudian pelajaran hidup Stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang ke-14 adalah menghargai hal-hal kecil. Menghargai hal-hal kecil adalah prinsip penting dalam filosofi Stoik yang mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Dengan menghargai hal-hal kecil, kita dapat menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh rasa syukur. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian besar atau kekayaan material, tetapi dari menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Hal-hal kecil ini bisa berupa senyuman dari orang yang kita cintai, pemandangan matahari terbenam, atau momen kebersamaan dengan teman-teman. Menghargai hal-hal kecil membantu kita untuk lebih menghargai hidup itu sendiri. Marcus Aurelius sering merenungkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam tulisannya. Dia mengajarkan bahwa dengan menghargai hal-hal kecil, kita dapat menemukan makna dan kebahagiaan dalam setiap momen. Menghargai hal-hal kecil juga membantu kita untuk lebih sadar akan keindahan dan kebaikan dalam hidup. Praktik menghargai hal-hal kecil melibatkan latihan mindfulness dan kesadaran diri. Dengan melatih diri untuk lebih sadar akan hal-hal kecil dalam hidup, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam dan bertahan lama.
menghargai hal-hal kecil juga membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal positif dan mengurangi stres serta kecemasan. Dengan menghargai hal-hal kecil, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia dan puas. Menghargai hal-hal kecil membantu kita untuk menemukan makna dalam setiap momen dan menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh rasa syukur. Dalam jangka panjang, menghargai hal-hal kecil dapat membawa kita pada kebahagiaan sejati dan kesejahteraan yang lebih dalam. Kemudian, pelajaran hidup stoik yang sekali dipelajari bisa mengubah hidup Anda selamanya. Yang terakhir atau yang ke-15 adalah kebijaksanaan sebagai panduan. Kebijaksanaan adalah inti dari filosofi stoik yang mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan akal dan pertimbangan yang baik. Kebijaksanaan membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dan menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan penuh pengertian. Filosofi stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah pengetahuan tentang apa yang benar dan salah, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan melibatkan pemahaman mendalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ini membantu kita untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh makna. Marcus Aurelius dalam tulisannya sering merenungkan pentingnya kebijaksanaan sebagai panduan hidup. Dia percaya bahwa dengan memusatkan perhatian pada pengembangan kebijaksanaan, kita dapat menemukan makna dan tujuan dalam setiap tindakan kita. Kebijaksanaan membantu kita untuk tetap setia pada prinsip-prinsip moral kita, bahkan dalam situasi yang sulit. Praktik kebijaksanaan melibatkan refleksi diri dan belajar dari pengalaman. Dengan meluangkan waktu untuk merenung dan memahami diri kita sendiri, kita dapat lebih mudah membuat keputusan yang bijaksana dan tepat. Kebijaksanaan juga berarti terus belajar dan berkembang sebagai individu, serta mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Dengan menjadikan kebijaksanaan sebagai panduan hidup, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan memuaskan. Kebijaksanaan memberi kita pedoman yang jelas untuk bertindak dan mengambil keputusan yang tepat, serta membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dalam jangka panjang, kebijaksanaan dapat membawa kita pada kebahagiaan sejati dan kesejahteraan yang lebih dalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami harap 15 pelajaran hidup stoik yang telah kami bagikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Filosofi stoik menawarkan panduan yang berharga untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Anda dapat menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Kami berharap Anda dapat menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan Anda dan merasakan perubahan positif yang mereka bawa. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kebijaksanaan dan pemahaman adalah proses yang berkelanjutan. Tetaplah berkomitmen untuk belajar dan tumbuh setiap hari. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik, Anda dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh tujuan. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap masukan dan cerita yang Anda bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah hidup dengan bijaksana. Sekian, wassalam.